Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yarhamukumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dan kalimat hamdalah sebagai salah satu tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Dialah Allah, Rabb semesta alam, yang terus melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Dialah Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan puncak kenikmatan kepada kita, yakni keimanan. Yang dengan iman yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, insya Allah kelak akan mendapat balasan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah terus kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yarhamukumullah. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, di masjid yang penuh berkah ini, khotib berwasiat kepada khotib pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kesempatan hidup yang masih Allah berikan hingga saat ini kita gunakan untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Karena takwa adalah tabungan kita. Karena takwa adalah bekal kita menuju Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Kita adalah manusia yang hidup di tahun 2025. Kita bukanlah manusia pertama yang hidup dengan segudang ujian. Kita bukanlah manusia pertama yang hidup dengan bertubi-tubi masalah datang kepada kita. Sudah banyak sebelum kita. Sudah banyak sebelum kita Allah uji mereka dengan berbagai cobaan. Ada yang lulus, ada yang gagal. Ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Namun demikianlah hakikatnya. Setiap kita, setiap manusia yang hidup di dunia, memang Allah ciptakan untuk senantiasa diuji. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Dari ayat ini seyogyanya kita sadar dan faham bahwasanya bumi tempat kita berpijak saat ini, dunia alam tempat kita hidup saat ini adalah tempatnya ujian. Ketika kita mau jujur dengan sesama kerabat kita, tetangga kita, saudara kita, maka sesungguhnya setiap kita pasti memiliki ujian. Baik itu ujian kesulitan ataupun ujian kemudahan.
Baik itu ujian jabatan ataupun ujian tidak memiliki jabatan sama sekali. Apapun yang kita lewati, bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita berada, setiap langkah hidup kita adalah ujian. Dalam surah Al-Anbiya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kemudahan. Dan sungguh hanya kepada kamilah kalian akan kembali. Jamaah rahimakumullah, jangan disangka orang yang kaya raya, banyak hartanya, tinggi jabatannya, sehat badannya, soleh-soleha anaknya, terus kemudian bebas dari ujian. Kalla, sekali-kali tidak. Boleh jadi itulah ujian yang Allah berikan kepadanya. Sebagaimana kalimat Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nabi Sulaiman yang Allah anugerahi harta yang begitu banyak, raja di raja, pasukan dari semua golongan, manusia, jin dan binatang hewan. Ia berkata, ini semua adalah fadilah dari Rabbku untuk mengujiku. Pun sama, andai kata kita hari ini Allah uji dengan kesulitan, kesempitan, kesedikitan harta, sakit menahan yang belum sembuh-sembuh, maka sesungguhnya Nabi dahulu juga pernah yang telah Allah uji dengan ujian sakit yang menahun. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur dengan ujian kelapangan dan kemudahan, atau kufur kepada Allah? Apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar dengan ujian kesulitan dan kesempatan, atau justru kita murka dengan ujian yang Allah datangkan? Jamaah rahimakumullah, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan ujian kecuali juga sesungguhnya memberikan solusinya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45 Allah sudah sampaikan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ketika solusi yang memberikan dokter, ketika solusi yang memberikan psikiater, maka bisa salah, bisa benar. Namun ketika solusi yang memberikan Allah langsung dengan firman-Nya, dan mohonlah pertolongan kalian dengan sabar dan sholat, maka sudah pasti benar dan ketemu solusi dari masalah yang kita hadapi. Namun masalahnya jamaah, ibarat kita sakit, diberi resep oleh dokter, resep tidak kita ambil, obat tidak kita minum. Begitu pula dengan solusi yang Allah berikan. Sabarlah kamu, sholatlah kamu, maka Allah akan berikan solusi min haitsu la yahtasib. Namun sholat sering kita abaikan, sholat sering kita tunda. Na'udzubillah, kadangkala tidak kita laksanakan. Apa yang akan kita katakan kepada Allah kelak di yaumul qiyamah? Kita yang sedang bersusah payah menjemput rezeki, namun justru meninggalkan, menjauhi Sang Maha Pemberi rezeki. Kita yang sedang bersungguh-sungguh mencari solusi, namun justru kita membelakangi Sang Maha Pemberi solusi. Tidak cukupkah musibah bencana yang datang sebagai pengingat kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa dan kita lemah? Tidak cukupkah kematian saudara kita, tetangga kita, kerabat kita sebagai penegur bahwa kita juga nunggu giliran kematian? Kapan kita bertaubat? Butuh teguran apa lagi agar kita ingat kalau kita miliknya Allah? Tugas kita beribadah kepada Allah, dan salat adalah satu-satunya identitas kita sebagai seorang muslim. Jamaah rahimakumullah, hari ini sudah Rajab, besok sudah Sya'ban, sebentar lagi Ramadan. Mari
hidup yang sampai sekarang masih Allah berikan kepada kita. Di bulan Rajab Sya'ban ini, kita paksa tubuh kita untuk taat kepada Allah. Kita paksa kaki kita untuk taat kepada Allah. Kita paksa mata kita, telinga kita, tangan kita untuk taat kepada Allah. Agar supaya esok ketika Ramadan tiba, kita betul-betul bisa maksimal hadir menyambut beribadah di bulan Ramadan. Andai kata esok Ramadan adalah Ramadan terakhir kita, semoga kita betul-betul menjadi muttaqin. Jamaah rahimakumullah. Mari bersama-sama tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kita ingatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, ayo bersegera taat kepada Allah, bersegera bertobat kepada Allah. Andai kata kita bisa melihat dosa-dosa kita, maka sungguh kita akan tetap merangkak menuju masjid sekalipun sakit ketika panggilan azan sudah tiba. Jamaah rahimakumullah. Di bulan Rajab dan Sya'ban ini, marilah kita latih, kita paksa seluruh panca indera kita untuk dekat kepada Allah. Maka insya Allah, seberat apapun masalah yang Allah hadirkan, Allah akan berikan solusi min haitsu la yahtasib. Seberat apapun kesulitan, seberat apapun masalah, insya Allah ketika kita sudah mendekat kepada Zat Sang Maha Pemberi Rezeki, ketika kita sudah mendekat kepada Allah Rabb semesta alam, apa yang tidak mungkin bagi Dia? Hanya saja seringkali kita yang sering lalai. Jamaah rahimakumullah. Marilah di bulan Rajab Sya'ban ini bersungguh-sungguh kita latih diri kita. Kita latih tubuh kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sisa-sisa akhir hayat yang Allah berikan kepada kita betul-betul maksimal menjadi seorang muslim, sehingga insya Allah kita memohon kepada Allah, Allah berikan kepada kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.